Halo semua, kembali lagi di Eno Recap. Kali ini kita akan membahas film animasi yang cukup lama bernama Inside Out 2015. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja ke pembahasannya. Di dalam benak seorang gadis kecil bernama Riley, hiduplah 5 emosi dasar yang mengendalikan setiap tindakannya. Joy, kesenangan, sadness, kesedihan, fear, ketakutan, disgust, kejijikan, dan anger, kemarahan. Setiap pengalaman yang dialami Riley berubah menjadi ingatan yang disimpan dalam bentuk bola-bola bercahaya. Ingatan-ingatan utama yang paling berharga ini bahkan membentuk 5 pulau kepribadian yang megah di dalam pikirannya. Sebagai pemimpin, Joy selalu berusaha membuat Riley bahagia, dan ia seringkali menganggap sadness sebagai beban yang tak perlu, sehingga ia terus berusaha membatasi peran emosi biru tersebut. Namun, kehidupan Riley yang semula sempurna mulai goyah ketika ia menginjak usia 11 tahun. Keluarganya harus pindah dari Minnesota ke San Francisco demi pekerjaan baru sang ayah. Perpindahan ini ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Rumah baru mereka sempit dan usang. Ayahnya terlalu sibuk hingga nyaris tak punya waktu untuk Riley. Dan seolah belum cukup, truk yang membawa barang-barang mereka malah nyasar ke Texas. Bahkan, kedai pizza di kota itu hanya menyajikan topping brokoli yang aneh. Puncaknya terjadi di hari pertama Riley masuk sekolah baru. Entah bagaimana, sadness tanpa sengaja menyentuh ingatan bahagia Riley dan mengubahnya menjadi sedih, membuat Riley menangis di depan kelas dan menciptakan sebuah ingatan utama biru yang menyedihkan. Panik melihat hal ini, Joy berusaha membuang ingatan tersebut. Namun, sebuah pergumulan tak terhindarkan terjadi. Tanpa sengaja, semua ingatan utama terlepas dari tempatnya, menyebabkan pulau-pulau kepribadian Riley mati mendadak. Lebih buruk lagi, Joy dan sadness tersedot keluar dari markas besar dan terlempar jauh ke labirin memori jangka panjang. Di markas besar, kekacauan mulai merajalela. Tanpa Joy dan sadness, kini Riley sepenuhnya dikendalikan oleh anger, fear, dan disgust. Niat mereka mungkin baik ingin menciptakan ingatan bahagia yang baru, tapi hasilnya justru menghancurkan segalanya. Riley mulai menjauhi orang tuanya, teman-temannya, dan hobi yang ia cintai. Satu persatu, pulau kepribadiannya runtuh dan jatuh ke jurang pembuangan memori, tempat segala hal memudar dan dilupakan. Dalam keputusasaan, Anger meyakinkan yang lain bahwa satu-satunya cara mengembalikan kebahagiaan Riley adalah dengan kabur kembali ke Minnesota. Sementara itu, di kedalaman memori jangka panjang, Joy dan Sadness berjuang mencari jalan pulang. Di sana mereka bertemu dengan Bing Bong, teman khayalan Riley di masa kecil. Bersama-sama, mereka mencoba menaiki kereta pikiran untuk kembali ke markas. Namun, perjalanan tak berjalan mulus. Kereta itu berhenti saat Riley tertidur, dan akhirnya benar-benar anjlok saat pulau kepribadian lainnya runtuh. Dalam kepanikan karena takut semua ingatan utama akan berubah sedih, Joy egois meninggalkan sadness dan mencoba kembali sendiri menggunakan tabung pengingat. Sayangnya, tabung itu pecah, menjatuhkan Joy dan Bing Bong ke dalam jurang pembuangan memori yang kelam. Di dasar jurang itulah, Joy mendapatkan sebuah pencerahan yang mengubah segalanya. Saat melihat kembali sebuah ingatan sedih yang ternyata berujung bahagia setelah orang tua dan teman-teman Riley datang menghiburnya, Joy akhirnya memahami tujuan sejati sadness. Kesedihan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Ia adalah panggilan ketika Riley merasa kewalahan dan butuh pertolongan orang-orang terkasih. Menyadari hal ini, Joy dan Bing Bong mencoba kabur dari dasar pembuangan menggunakan roket gerobak bertenaga nyanyian. Namun, beban mereka terlalu berat. Dengan kebesaran hatinya, Bing Bong mengorbankan dirinya dengan melompat turun di detik-detik terakhir, membiarkan dirinya perlahan terlupakan agar Joy bisa melesat ke atas dan menyelamatkan Riley. Joy berhasil lolos, menemukan sadness, dan mereka pun bergegas kembali ke markas. Setibanya di sana, keadaan sudah sangat gawat. Ide gila. Anger telah membuat konsol kendali mati total, menjerumuskan Riley ke dalam depresi yang dalam saat ia menaiki bus untuk kabur ke Minnesota. Mengejutkan semua pihak, Joy tidak mengambil alih. Ia justru menyerahkan kendali tersebut sepenuhnya kepada sadness. Dengan sentuhan sadness, konsol kembali menyala, mendorong emosi Riley untuk turun dari bus dan berlari pulang. Di hadapan kedua orang tuanya, Riley akhirnya meneteskan air mata, melepaskan semua perasaannya yang terpendam. Ia mengaku sangat merindukan kehidupannya yang lama. Orang tuanya pun memeluknya erat, mengatakan bahwa mereka juga merasakan hal yang sama. Saat itulah, Joy dan Sadness bekerja berdampingan di konsol, menciptakan sebuah ingatan utama baru campuran indah antara senyum dan air mata. Ingatan ini menumbuhkan sebuah pulau kepribadian baru, yang melambangkan kedewasaan dan penerimaan Riley terhadap kehidupan barunya di San Francisco. Setahun berlalu, Riley yang kini berusia 12 tahun telah menemukan ritme hidupnya kembali. Ia punya teman-teman baru, hobi baru, namun tetap merengkuh hal-hal yang ia senangi di masa lalu. Di dalam markas besar, kelima emosi kini berdiri berdampingan menatap pulau-pulau kepribadian Riley yang baru. Kini, mereka dibekali konsol kendali yang jauh lebih besar, memberi ruang bagi mereka semua untuk bekerja sama dalam harmoni mengiringi setiap perjalanan emosional Riley.
Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.